Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Data Insights part kedua. Kolom selanjutnya akan kita explore adalah kolom resensi. Seperti biasa kita membuat markdown-nya dulu. Untuk kolom resensi ini kita hanya akan melihat histogram plotnya saja, yaitu antara resensi dengan respons variabel target kita. Sini kita akan membuat SNS histogram.plot. Datanya itulah df, x-nya itu adalah resensi, dan hue-nya tentu saja variabel respons kita. Dan juga kita perlu beberapa parameter lain seperti multiple agar histogram plotnya dapat terlihat dengan lebih jelas dan KDE is equal to true. Nah, di sini teman-teman dapat melihat nih secara detail distribusi resensi untuk respons sama dengan 0, distribusi resensi untuk respons sama dengan 1. Kedua distribusi untuk masing-masing nilai respons ini itu sangat berbeda. Untuk respons sama dengan 0, distribusi resensinya itu cukup flat. Pertama dia di sekitar 150 sampai 175, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Namun untuk distribusi resensi ketika responsnya sama dengan 1, itu resensinya right skewed. Ya kan? Atau dengan kata lain, banyak customer yang memiliki nilai resensinya rendah. Dimana resensi itu sendiri kan definisinya adalah number of days since the last purchase, ya kan? Jadi dengan kata lain kita dapat katakan kalau ketika customer yang belum lama purchase sesuatu di perusahaan kita, iFood, maka customer ini itu cenderung akan menerima penawaran campaign terbaru kita. Kita bisa bilang seperti itu. Jadi customer yang belum lama membeli maka cenderung menerima penawaran campaign terbaru. Oke, kita akan masuk ke kolom selanjutnya, yaitu adalah MNT Wines. Kita teman-teman sadar, banyak sekali kolom-kolom MNT Wines, MNT Fruits, MNT Meat. Di mana kolom-kolom ini sebenarnya adalah kolom-kolom amount spend, tapi dengan berbagai jenis produk yang berbeda. Maka dari itu, kita bisa menganalisisnya atau mengeksplornya secara lebih lanjut atau secara sekaligus. Kan? Jadi, kolom yang akan kita analisis atau explore itu disebut dengan kolom amount spend. Nah, di sini, pertama kita perlu membuat suatu list dulu, list yang berisikan kolom-kolom MNT ini. Jadi kita bisa katakan ini adalah amount spend features, atau bisa dibilang kolom, di mana kolom sama features itu hal yang sama. Dan di sini kita akan menggunakan list comprehension, yaitu seperti ini. For C in the df columns, if MNT itu adalah berada di in strc, maka simpen nilai C ini. Oke? Dan jangan lupa kita juga perlu menambahkan kolom respons. Karena kan kita ingin melihat korelasi antara amount spend dan juga respons. Oke, nah untuk kolom amount spend ini kita akan melihat korelasinya dengan menggunakan function .core. Nah, dimana .core ini adalah by default itu menggunakan korelasi Spearman. Tapi karena kita ingin hanya melihat korelasi responsnya saja terhadap variabel-variabel MNT ini, maka kita hanya akan mengambil kolom responsnya saja. Dan kita akan mengurutkannya by response. Kita akan mengurutkannya dari yang korelasi paling terbesar sampai terkecil. Oke, di sini saya lupa. Oke, sini teman-teman lihat nilai korelasi yang paling terbesar adalah MNT Wines yang bernilai 0,24 atau 24%-an. Nah, di sini sebenarnya 24%-an ini belum terlalu tinggi ya. Biasanya sih gue kalau ngeliat korelasi yang tinggi itu di atas 60%.
Dan juga ini lihat nilainya bernilai positif, dan karena ini korelasi Spearman maka bisa diinterpretasi jika amount spend-nya itu bertambah, maka kemungkinan si customer ini menerima penawaran campaign kita itu meningkat. Oke. Selanjutnya sebenarnya selain dari kolom ini kita dapat melakukan fitur engineering baru. Di mana fitur engineering baru ini kita akan membuat suatu kolom baru yang bernama total amount spend. Ya kan? Di sini kita ingin menjumlahkan semua spend untuk masing-masing customer. Nah, cara untuk menjumlahkannya itu seperti ini. Kita pertama kita duplicate dulu ini. Ya kan? Jadi kalau teman-teman lihat ini kan ada banyak nih. Jadi kita akan menjumlahkannya per row, bukan per kolom gini. Jadi kita akan menjumlahkan ini. Itu adalah total amount spend-nya untuk customer yang pertama ini. Caranya itu seperti ini. Sum and then x sama dengan 1. Dimana x sama dengan 1 itu kita akan menjumlahkannya secara row. Kalau x sama dengan 0 itu menjumlahkannya secara kolom. Oke, kita paste dan masuk sini. Oke, ini sudah terbuat. Sekarang kita akan melihatnya secara histogram saja. Seperti biasa, jika datanya itu adalah data numerik, maka kita hanya melihatnya dari histogram plot saja. Hue-nya adalah response dan multiple stack, jangan lupa. Oke. Kita teman-teman lihat ini cukup execute baik respons 0 dan respons 1. Tidak mereka distribusinya cukup mirip. Namun jika teman-teman perhatikan secara lebih detail, ketika total amount spend-nya itu menyentuh angka 1000, itu terjadi peningkatan customer yang menerima penawaran campaign kita, ya kan? Tapi untuk respons sama dengan 0 itu terjadi peningkatan juga, namun dia menurun lagi. Tapi untuk respons sama dengan 1, distribusinya itu berbeda. Dia naik, turun sedikit, naik lagi, dan flat. Nah, jadi di sini ada pola unik nih. Atau bisa kita katakan jika customer sudah nge-spend money-nya di sekitaran 1.000-2.000 dolar, maka customer ini cenderung menerima penawaran campaign. Oke kan? Setuju kan? Dilihat dari data ini. Tapi sebenarnya ini kan hipotesa ya kan? Ini sebenarnya juga kita bisa melakukan hipotesa testing, apakah ini benarkah, signifikankah, atau gimana gitu. Cuman kayaknya untuk pada video ini kali ini kita tidak akan membahas terkait hal itu. Oke. Dan kolom selanjutnya akan kita bahas adalah purchases. Dan teman-teman lihat sekali lagi, banyak sekali purchases, kolom-kolom purchases, maka kita akan melakukan hal yang sama, mengeksplornya itu secara sekaligus, secara serentak. Oke. Di sini kita akan membuat purchase features. Ingat, kita akan membuat listnya dulu menggunakan list comprehension. C4C df.columns in if ketika kolomnya itu berisikan nama purchase in strc, maka simpan. Dan jangan lupa menambahkan kolom respons karena kita ingin menganalisa, mengeksplor hubungan antara kolom-kolom purchase ini dengan target variabel kita, yaitu respons. Dan kita juga akan melakukan analisis yang sama seperti yang kita lakukan di amount spend. Copy paste saja dan ganti namanya menjadi purchase feature. Oke, teman-teman dapat lihat
nilai yang paling tertinggi juga sekitar 0,22 atau 22%, tidak terlalu tinggi sama sekali, ya sih. Oke, selain itu kita juga bisa membuat secara kolom baru fitur engineering, yaitu total purchases. Oke, jadi kita ganti saja ini total purchases. Ganti ini, copy paste, purchase features. Oke, dan kita juga akan melihat histogram plotnya, karena ini kan kolom numerik ya. Hapus, ini adalah total purchases. Oke. Dapat dilihat teman-teman, untuk kolom purchase itu distribusi baik dari respons 0 dan respons 1 itu tidak jauh berbeda, mirip-mirip lah. Oh ya, saya lupa KDE biar terlihat lebih jelas. Oh, ininya harus true. Udah ada ternyata. Yap, jika teman-teman lihat naik sedikit, turun lagi, naik lagi. Dan ini juga hal yang sama yang terjadi pada distribusi respon sama dengan 1, naik dikit, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi bisa dikatakan tidak ada pola unik atau pemisah antara respons 0 dan 1. Ya kan? Jadi jika teman-teman mendapatkan pola unik di sini maksudnya adanya pola yang berbeda gitu untuk masing-masing nilai respons ini. Karena ketika adanya pola unik ini, maka model machine learning kita itu pasti dapat mempelajari pola-pola yang berbeda ini kan. Karena mereka pada dasarnya itu polanya berbeda. Karena itu kita sangat penting jika kita membandingkannya seperti ini gitu. Oke, kolom selanjutnya. Oke, number web visits month. Number web visits month. Untuk number web visits month ini, karena ini juga adalah kolom numerik, maka ini langsung saja kita mencari korelasinya. Jangan lupa kurung sikunya 2 kali, karena ini pandas data frames, dan kita ingin menarik 2 kolom. Maksudnya kita tetap ingin berada dalam bentuk data frame. Dan .core, lupa juga mengambil responsnya. Oke. Sini teman-teman dapat lihat korelasinya itu negatif dan sangat mendekati 0. Artinya, karena ini Pearson correlations, interpretasi ketika hasil resultnya itu 0, mendekati 0, maka itu tidak memiliki korelasi apa-apa, atau random dia. Tidak memiliki korelasi terhadap respons. Oke, jadi untuk menentukan apakah customer kita ini akan menerima penawaran campaign terbaru kita, itu tidak ada hubungannya dengan number web visits month. Oke, selanjutnya kolom selanjutnya itu apa ya? Oke, accepted campaign 3, accepted campaign 4, ini juga sama seperti kolom-kolom purchases, itu kita dapat menganalisisnya secara sekaligus. Karena kolom-kolom ini kan kolom-kolom status campaign sebelum-sebelumnya, ya kan? Jadi ketika dia 0, berarti artinya customer ini tidak mengambil atau menerima penawaran campaign ketiga ini. Ketika dia sama dengan 1, oh ternyata dia menerima. Oke, jadi di sini kita akan menganalisis previous campaign. Mana kita lakukan hal yang sama, kita kumpulkan dulu seluruh variable di dalam satu list, C4C in df.columns. If ada string yang bernama accepted campaign in strc, maka simpan nilai tersebut. Oke, oh ya, saya lupa untuk menambahkan respons, karena ini adalah kita akan menganalisis secara korelasi juga.
Kita dapat melakukannya seperti ini. Ini diganti dengan pref cmp. Jangan lupa juga di short values karena kita ingin mengurutkannya dari yang korelasi paling terbesar sampai dengan paling terkecil. Response ascending sama dengan false. Oke, cukup lumayan tinggi, 30% untuk campaign kelima, dan campaign ke-1 itu 29%. Tapi ini masih di bawah, jauh di bawah 60%. Oke, selanjutnya adalah kolom komplain dan country terakhir. Kita ke kolom komplain dulu. Oke, untuk kolom komplain ini saya juga hanya akan melakukan relasi saja seperti biasa. Ini diganti dengan komplain. Ya, sama seperti dengan kolom number web visits month, tidak memiliki korelasi sama sekali karena hasilnya itu mendekati 0. Oke. Dan yang terakhir adalah country. Di sini kita akan menganalisis histogram plotnya dulu. Karena kolom country ini adalah kolom kategorik, maka kita dapat menggunakan metode ini. Count plot. Kita akan melihat persentasenya. Oke, di sini ganti dengan country dan di sini adalah country juga. Oke. Jadi teman-teman dapat melihat untuk SP, mungkin ini adalah Spain, itu 16%, yang paling tertinggi dari yang lain. Oh, tapi ternyata ada MI. Responsnya itu bernilai 67%. Atau bisa gue katakan nih, customer yang berasal dari Meksiko itu sangat-sangat cenderung akan menerima campaign kita. Karena dilihat dari data sini, itu bisa dibilang nih, customer dari Meksiko itu 67% kemungkinan yang akan menerima penawaran kita kan. Jadi MI dan SP, atau bisa kita langsung aja Meksiko dan Spain, adalah negara yang paling cenderung menerima penawaran campaign terbaru. Oke. Mungkin kita sudah sampai di kolom paling terakhir, karena kolom ini kolom yang kita feature engineering tadi. Dan kita juga sudah punya beberapa hipotesis seperti ini. Dan juga hipotesis mana ya tadi? Jika customer sudah nge-spend-nya amount money-nya di sekitar 1.000-2.000, apakah customer ini tuh akan cenderung menerima penawaran campaign? Ini kan adalah suatu hipotesis ya. Maka kita bisa melakukan hipotesis testing. Tapi kita tidak akan melakukannya untuk di project kali ini. Kita untuk video selanjutnya kita akan masuk ke dalam modeling. Karena kan kita sudah melakukan eksplorasi. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke dalam modeling. Oke? Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.